Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ANFZ Official, dalam konten kali ini kami menayangkan video suasana di salah satu kebun kopi milik sahabat kami. Namun sebelumnya mohon Anda menekan tombol subscribe, like dan share video ini sebagai inspirasi sahabat kita lainnya, mudah-mudahan membawa keberkahan untuk kita semua. Dataran tinggi Gayo di wilayah tengah Provinsi Aceh memiliki hawa sejuk, juga memiliki kekayaan alam yang berlimpah, salah satunya di Kabupaten Bener Meriah. Daerah ini termasuk penyumbang produksi pangan terbesar di Provinsi Aceh, mulai dari tanaman tumpang sari seperti kentang, cabai dan sayur mayur serta tanaman lainnya. Selain itu, daerah dataran tinggi juga tidak lepas dari komoditi kopinya. Bener Meriah juga penghasil kopi terbesar di Aceh sehingga memberikan nilai ekonomis bagi masyarakat. Mayoritas petani kopi di dataran tinggi Kabupaten Bener Meriah membudidayakan kopi Arabica yang lebih dikenal dengan kopi Aceh. Pada persiapan lahan dalam budidaya kopi dilakukan penanaman pohon penaung dan pembuatan lubang tanam 6 bulan sebelum penanaman bibit kopi. Dalam waktu 6 bulan inilah tanaman semusim bisa ditanam di tanah di antara lubang tanam sehingga tidak mengganggu lubang tanam bibit kopi. Jarak antar lubang tanam pohon kopi biasanya berkisar antara 2-3 meter, lahan inilah yang digunakan untuk menanam tanaman semusim. Salah satu jenis tanaman semusim yang bisa diberdayakan adalah jenis tanaman hortikultura seperti cabai merah, cabai hijau, cabai rawit dan lain sebagainya. Di lahan sahabat kami ini, kebun kopinya ditumpang sari dengan cabai merah, dan ini sudah ditekuninya semenjak lahan kopinya mulai ditanami dengan bibit kopi. Alhamdulillah dari kegigihannya, sudah mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Bila tanaman semusim sudah dipanen dan hasilnya dijual, maka tanaman tersebut dicabut beserta perakarannya dan bekas tanaman dikeringkan yang selanjutnya bisa digunakan sebagai pupuk hijau untuk menambah kesuburan lahan kopi. Penanaman tanaman semusim di lahan kopi seperti sudah disebutkan bisa dilakukan selama persiapan lahan dan bisa dilanjutkan sampai tanaman kopi berbuah, namun penanaman tanaman semusim ini bisa juga dilakukan secara permanen sebagai sistem tumpang sari. Sistem penanaman tumpang sari intercropping pada komoditas kopi banyak memberikan manfaat bagi para petani kopi dari sisi peningkatan ekonomi maupun dalam mewujudkan pertanian berkelanjutan yang lebih baik. Pola tanam yang mempraktikkan diversifikasi tanaman pada periode bersamaan di satu lahan yang sama ini, selain akan membawa lebih banyak bahan organis ke dalam tanah dan menangkap lebih banyak karbon, juga dapat memberikan peningkatan pendapatan bagi para petani. Karena metode tumpang sari memberikan pilihan bagi petani kopi untuk mendapatkan pendapatan lain di luar pendapatan utama dari kopi. Hasil dari tanaman yang beraneka ragam memungkinkan petani untuk bertahan di luar musim panen kopi atau jika mereka gagal panen akibat perubahan cuaca atau kondisi cuaca ekstrim. Pendapatan tambahan dari tanaman-tanaman tumpang sari juga dapat digunakan sebagai penyangga jika harga kopi tidak stabil. Model tumpang sari yang direkomendasikan mendiversifikasikan berbagai tanaman berdasarkan fungsi-fungsinya yang saling mendukung dan melengkapi bagi kopi sebagai tanaman utama. Ada jenis tanaman sebagai pohon naungan dan pembatas, ada pula jenis tanaman-tanaman yang dipilih karena cepat panen dan menghasilkan. Pertimbangan pemilihan tanaman salah satunya berdasarkan minat petani, pilihan konsumen, dan harga pasar. Untuk saat ini apapun tidak bisa menjadi rintangan, karena modal kita cuma satu, kita harus punya mau untuk memulai sesuatu dan suka bekerja keras. Semoga video ini menjadi motivasi dan inspirasi untuk kita semua. Sampai jumpa di konten kami berikutnya.